Mari kita bersama-sama melihat Markus pasal yang kedua. Kita akan melihat dari ayat yang ke-16 dan 17. Dari ayat yang ke-15 sampai 17. Markus pasal yang kedua, ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita Markus 2 ayat 15 sampai 17. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan telinga dan hati kami untuk dipenuhi berita firman. Dan kami menyerahkan hamba-Mu yang tidak layak ini untuk dimampukan memberitakan firman kepada kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab hidup kami diberikan begitu banyak anugerah oleh Tuhan. Tuhan yang mengisi hidup kami dengan kebaikan demi kebaikan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu dan kami mohon Tuhan pakai kami sehingga segala hal yang kami kerjakan bagi Tuhan menjadi hal yang diperkenan oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kami didedikasikan untuk Tuhan kami melalui dorongan dari Roh-Mu yang kudus, melalui pemberitaan firman yang Tuhan rela tibakan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah kami yang tidak layak ini mendapat anugerah, makin kenal Kristus, makin kenal kehendak Tuhan, makin kenal bagaimana melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui pemberitaan firman ini, dan hati kami penuh dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan yang kami kenal melalui firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sampai pada bagian di mana Kristus mendeklarasikan hal yang sangat penting. Dia mengatakan dia adalah tabib. Dan tabib di dalam zaman kuno bukan hanya orang yang mempunyai pengetahuan medis yang cukup, tapi juga orang yang rela ada di tengah-tengah kelompok yang ada penyakit. Ini bukan hal yang mudah. Di zaman kuno sangat mudah penyakit menyebar dan mematikan orang. Pandemi adalah hal yang sering terjadi. Nah, kita di tahun 2020 pertengahan mengalami keadaan lockdown. Mesti ada di rumah, tidak bisa keluar karena kondisi pandemi. Saudara mulai berpikir, wah ternyata hidup di tengah-tengah kondisi ini sulit ya. Nah saudara, orang zaman dulu sering mengalami kondisi seperti itu. Mereka seringkali mengalami ada penyakit menyebar dengan cepat, sehingga satu kampung bisa kematian separuh orang karena penyakit ini. Ini merupakan keadaan yang lumrah terjadi. Bayangkan kalau kondisi seperti ini, satu penyakit bisa menyebar sangat cepat, lalu semua orang kena penyakit yang sama. Bagaimana mungkin orang mau menjadi tabib? Sekarang banyak orang mau jadi dokter karena uangnya banyak. Banyak orang mau jadi dokter karena ini adalah satu pekerjaan yang prestisius, yang bisa tarik uang sebanyak mungkin. Saya tidak bilang semua dokter seperti ini ya. Dokter GRI nggak boleh seperti ini. Nah saudara sekalian, kalau zaman dulu orang mau jadi tabib, maka orang akan tanya, kamu bodoh atau gila? Jadi hanya orang yang suka sains yang akan jadi tabib. Ini sesuatu yang aneh ya. Orang yang cinta pengetahuan, dia kadang-kadang mempunyai keinginan untuk teka-teki dari ilmu pengetahuan itu diselesaikan, dan dia mau tempuh risiko untuk melakukannya. Ada orang yang begitu heran, kenapa badan manusia diperlakukan begini? Kok bisa begini ya? Kenapa diberikan obat ini kok bisa sembuh? Kenapa ada penyakit mematikan? Kenapa ada zat bisa menghentikan penyakit? Ini membuat banyak orang pintar jadi penasaran. Dan mereka ingin terjun karena mereka ingin tahu bagaimana tubuh manusia seharusnya diperlakukan. Ketika orang mengalami patah tulang, mana cara terbaik untuk mengobati? Ketika orang kena infeksi, dengan zat apa infeksi ini diperangi? Nah, maka para tabib ini seringkali adalah orang-orang pintar yang punya pengetahuan dan punya keingintahuan yang besar. Saudara, jangan cegah orang yang sangat ingin tahu ya. Kalau anak saudara banyak ingin tahu, ini mungkin adalah orang yang akan dipakai Tuhan untuk cari pengetahuan meskipun risikonya besar. Ada orang tidak mau tahu apa-apa, yang cuma dia mau tahu adalah dapat uang. Pokoknya cuan, pokoknya lakukan usaha dapat uang, lakukan bisnis dapat uang. Tapi tidak mau tahu kebenaran. Orang seperti ini sebenarnya orang bodoh. Nah Pak Stephen Tong pernah mengatakan ya, banyak orang punya uang banyak, itu hidupnya paling kasihan.
Jadi saudara jangan pikir kalau orang uangnya banyak itu orang enak, orang dapat anugerah Tuhan begitu besar. Banyak orang uang banyak cuma tahu cari uang. Otaknya tidak diisi apapun selain cari uang. Ini orang kasihan. Nah, ada orang-orang yang ingin tahu pengetahuan, ingin mengerti bagaimana ilmu bisa dikembangkan, dan mereka mendedikasikan diri dengan cara memberikan hidup untuk ilmu pengetahuan. Nah saudara, kalau kita orang Kristen mengenal Injil, belajar kita dedikasikan hidup untuk Injil. Nah ada orang-orang yang begitu kagum pengetahuan, mereka dedikasikan hidup untuk ilmu pengetahuan. Nah setelah mereka melihat, menyelidiki, dan mereka melakukan sesuatu untuk menyembuhkan orang, mereka menjadi tabib. Dan ketika mereka jalankan pekerjaan, mereka sangat risikokan diri untuk ada di dalam kondisi di mana mereka sendiri bisa tertular penyakit. Nah ketika mereka tertular penyakit, mereka bisa mati. Ketika ada pandemi menggejolak di sebuah daerah, orang-orang yang jiwa tabib ini mau pergi ke sana. Dan setelah mereka pergi, mereka menemukan mereka bisa mempraktekkan ilmu mereka, meskipun dengan risiko mereka kena penyakit. Nah maka saudara jangan pikir tabib zaman itu sama dengan profesi eksklusif, menjadi seorang ahli spesialis yang sekali praktek uang begitu banyak didapat, yang bisa beli rumah begitu besar, yang bisa koleksi mobil begitu banyak karena mempraktekkan ilmu yang mahal. Nah ini tidak terjadi zaman dulu. Seringkali pada zaman dulu yang menjadi tabib adalah budak. Loh kenapa budak? Karena ada orang yang punya pengetahuan begitu bagus, lalu kemudian kerajaan lain menyerang tempat dia dan dia ditangkap. Nah orang-orang yang ditangkap biasa akan jadi budak. Tapi budak itu ada beberapa jenis. Ada budak yang pekerjaannya di luar. Nah ini yang kerja di ladang, yang bekerja di luar. Tapi ada budak yang pintar uang, pintar atur uang. Nah ini akan jadi budak yang menangani rumah tangga. Saudara ingat Yusuf ya, di zaman sangat kuno di perjanjian lama. Yusuf adalah budak, tapi dia dipercayakan untuk mengatur keuangan dari Potifar. Nah ada juga budak yang sangat pintar, tapi terpaksa jadi budak karena ditangkap atau kerajaannya dikalahkan. Nah orang-orang ini biasanya sangat mengerti medis, dan mereka menjadi seorang tabib karena mereka budak dan karena mereka punya pengetahuan. Jadi saudara sekalian, tabib bukan pekerjaan hebat, tapi menuntut bakat dan pikiran yang sangat hebat. Untuk mengerti bagaimana memperkembangkan perawatan, mengerti bagaimana memberikan obat, ini perlu pengetahuan yang sangat besar. Perlu keahlian yang perlu latihan begitu besar. Nah maka ketika orang mengatakan, saya mau jadi tabib, semua akan geleng kepala dan mengatakan, bodoh, kenapa mau jadi tabib? Kenapa tidak dedikasikan diri ke bidang pekerjaan yang lebih aman? Nah inilah satu penyakit yang ada di dalam masyarakat. Kalau orang terbiasa cari aman, gak mungkin ada perkembangan di dalam dunia. Kalau saudara mengatakan, kenapa mesti tidak cari aman? Boleh dong saya cari aman. Cari aman adalah tanda kebudayaan akan berhenti berkembang. Sama ya, cari aman adalah tanda gereja akan berhenti berkembang. Cari aman adalah tanda pekerjaan Tuhan tidak akan dipercayakan kepada orang-orang ini. Orang cari aman tidak mungkin dipercayakan apa-apa. Nah maka saudara mesti berani ambil langkah. Mesti berani lakukan banyak hal. Meskipun hal yang dilakukan memberikan risiko. Nah saya kurang tahu pendengaran saudara apakah cukup baik. Tapi di sini kurang terlalu baik. Mungkin Aufi bisa pantau juga ya. Sehingga setiap kali khotbah tetap ada orang pantau, supaya jemaat bisa dapat berkat. Kalau saudara sudah dengar baik ya nggak apa-apa, saya nggak dengar baik pun nggak apa-apa, saya sudah lumayan tahu lah saya mau khotbah apa. Nah maka saudara sekalian, kalau orang tidak mau berusaha untuk melampaui daerahnya, nggak mungkin ada kebudayaan yang berkembang. Kalau ada orang mengatakan sudah ya kita sudah tinggal di negara kita tidak perlu tahu di seberang laut itu ada apa, maka tidak mungkin perintah Tuhan jalan. Tuhan mengatakan beranak cuculah bertambah banyak dan penuhilah bumi. Supaya bumi dipenuhi, orang harus berani mengarungi lautan. Wah lautan diarungi, nanti setelah ujung laut ada apa ya? Jangan-jangan ada monster loh. Nanti kalau di ujung laut ada monster kita mati. Tapi mereka bilang, ayo pergi, ayo menjelajah. Nah maka saudara, orang yang jadi tabib adalah orang yang mengatakan, saya mau risikokan diri. Saya mau kerjakan pekerjaan saya. Saya mau lakukan apa yang jadi keinginan saya. Saya mau pikir, saya mau punya keahlian. Saya mau develop diri. Meskipun nanti saya kena penyakit, saya tertular. Nah saudara, inilah yang terjadi pada zaman itu. Jadi tabib bukan satu pekerjaan yang baik, sebaliknya tabib itu pekerjaan bodoh. Risiko besar, returnnya hampir tidak ada. Zaman dulu mana ada orang mau bayar orang lain uang begitu banyak karena menyembuhkan. Orang yang sakit juga miskin kok. Orang miskin ditolong sama orang miskin, mau bisa bayar apa?
Nah itu sebabnya sistem keuangan sangat penting. Kalau medis begitu mahal, maka pemerintah harus pikir bagaimana caranya semua orang dapat pelayanan medis. Karena tidak ada orang bisa tidak sakit. Nah pada zaman itu pun hal yang sama berlaku. Kalau tabib minta bayaran tinggi, tidak ada orang akan bisa sembuh. Kalau tabib hanya budak yang mau melayani dan tidak tahu akan dapat apa dari hasil pelayanannya, maka kesehatan bisa terjadi. Itulah yang terjadi pada zaman itu. Maka waktu Yesus mengatakan, tabib datang untuk orang sakit. Di sini kalimatnya mengandung begitu banyak bijaksana. Tabib cari orang sakit dengan risiko dia kena penyakit. Tabib cari orang sakit dengan risiko dia dikucilkan. Kalau seorang tabib pergi ke daerah sudah kena pandemi, maka tabib ini mungkin tidak bisa pulang. Waktu dia mau pulang ke kampungnya, orang kampung itu mengatakan, loh kamu baru kunjungi kampung yang sana ya? Di sana kena wabah hitam. Di sana kena penyakit yang sangat menular. Kamu tidak boleh balik. Jangan-jangan kamu bawa penyakit dari sana kembali ke tempat ini. Maka tabib itu merisikokan dirinya ditolak. Kenapa ditolak? Karena banyak bergaul dengan orang penyakitan. Sudah bergaul dengan orang sakit, kamu kena sakit, kamu bawa penyakit ke kami. Sudah, kamu jangan tinggal di sini. Nah jadi tabib itu begitu sulit. Tabib pergi cari orang sakit dengan risiko dirinya dibuang. Tabib pergi cari orang sakit dengan risiko dirinya kena penyakit. Nah sekarang semangat seperti ini Tuhan Yesus katakan ada pada orang-orang yang mau menyembuhkan orang lain. Baik menyembuhkan dalam berita Injil maupun menyembuhkan di dalam membangun kebudayaan. Saudara, bangsa ini tidak mungkin dibangun dengan orang-orang pencari aman. Injil tidak mungkin disebarkan oleh orang-orang pencari aman. Nah itu sebabnya siapa mau mendedikasikan diri, dia mesti mendedikasikan diri dengan sepenuh-penuhnya untuk pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Inilah yang namanya panggilan. Panggilan itu berarti saya dedikasikan diri untuk apa yang Tuhan mau, meskipun risikonya besar. Apakah kita masih didik anak kita seperti itu ya? Di dalam pengertian dari Abraham Kuyper, baru kita lewati konferensinya ya. Dia mengatakan bahwa setiap bidang itu milik Tuhan. Setiap bidang Kristus rajanya. Berarti setiap bidang perlu orang-orang yang rela berkorban ada di situ. Saudara, cinta dunia bisnis, mari rela menjadi orang yang rela berkorban untuk kembangkan dunia ini jadi lebih baik di dalam keinginan Tuhan. Saudara ingin mengembangkan dunia medis, kembangkan dengan orang dengan jiwa seperti ini. Saudara ingin kembangkan dunia pendidikan, kembangkan dengan cara yang sama. Kalau dedikasi tidak ada, tidak mungkin ada apapun berkembang. Nah maka Tuhan Yesus mengatakan, tabib cari orang sakit, bukan orang sehat. Tabib berkumpul dengan para penyakitan, bukan dengan orang-orang yang badannya begitu bagus, yang tidak ada gangguan apapun. Nah itu sebabnya di dalam gambaran ini kita mengerti alasan kenapa Tuhan menyindir orang-orang Farisi. Orang Farisi lihat dia kumpul dengan orang berdosa dan langsung mengatakan, loh kenapa dia mau bersekutu dengan orang-orang berdosa dan orang pemungut cukai? Nah saudara, di dalam gambaran orang Farisi, dosa adalah pelanggaran dari tradisi, bukan pelanggaran firman. Tentu mereka bilang, loh pelanggaran firman juga dosa. Tapi mereka menafsirkan firman berdasarkan tradisi turun-temurun mereka. Mereka punya tradisi turun-temurun dan mereka highlight, mereka soroti hal yang salah. Saudara sekalian, banyak orang di dalam hidup kurang bijaksana karena mereka kurang bisa soroti hal mana yang harusnya menjadi penekanan, yang harusnya diberikan penekanan. Kadang-kadang orang hidup dengan memberikan tekanan sama bagi semua hal. Enggak bisa. Hidup saudara harus punya fokus. Meskipun semua hal penting, tapi tidak semua hal perlu di-highlight pada saat itu. Satu kali ketika pelatihan khotbah ya, waktu itu saya dibimbing oleh almarhum pendeta Amin Chung, dan dia mengatakan khotbah itu adalah kamu tahu bagaimana memberikan tekanan informasi, bukan berikan semua informasi. Kalau khotbah berikan informasi lalu merasa sudah jalankan tugas, semua informasi sudah saya lempar, itu bukan berkhotbah, dikatakan oleh beliau. Dia mengatakan khotbah itu berarti kamu highlight apa yang penting. Waktu highlight apa yang penting, singkirkan pikiranmu dari perasaan mau sampaikan semua. Semua tidak harus disampaikan. Yang perlu di-highlight itu hanya poin-poin yang penting. Demikian di dalam hidup. Ada hal perlu di-highlight, ada yang tidak. Demikian di dalam pengertian Kristen. Di dalam situasi tertentu ada hal perlu diberikan tekanan, ada yang tidak. Satu kali seorang bernama Paul Washer ditanya oleh satu orang, Pak Paul, kamu dalam satu hari itu berdoa berapa lama? Paul Washer mengatakan, ada kalanya dalam satu hari saya berdoa 2 jam. Waduh, murid yang tanya langsung kagum. Engkau memang pahlawan iman sejati. Engkau memang luar biasa, satu hari doa 2 jam.
Lalu dia lanjutkan, kadang-kadang 20 menit. Kaget. Pemuda ini jadi kecewa. Oh, saya kira pahlawan iman, ternyata pahlawan yang nggak punya ketetapan hati. Loh Pak, kenapa cuma 20 menit? Dia mengatakan, ya waktu itu tidak terlalu tergerak untuk khotbah terlalu panjang. Doa terlalu panjang. Loh, kok bisa begitu? Bukannya kita mesti konsisten? Nah, Paul Washer mengatakan, ada saat di mana kita mesti baik-baik berdoa. Ada saat di mana kita mesti tekankan pekabaran Injil. Ada saat di mana kita mesti tekankan selidiki kitab suci baik-baik. Ini saat semua tergantung pimpinan Tuhan. Kadang Tuhan kita suruh doa panjang, lama sekali. Kadang Tuhan mengatakan cukup berdoa, sekarang pergi memberitakan firman. Atau cukup berdoa, sekarang kamu pergi layani orang. Nah jadi di dalam hidup ada penekanan yang perlu di dalam konteks yang Tuhan berikan. Jangan menjadi orang kaku yang cuma berpikir pokoknya lakukan semua sama besar, semua sama penekanan, semua sama berat titiknya. Enggak bisa. Nah itu sebabnya orang Farisi gagal. Mereka pikir semua aturan sama pentingnya. Mereka pikir dari 600 lebih apa yang diperintahkan Tuhan, semua diberikan titik penekanan yang sama. Mereka tidak mengerti bahwa titik penekanan dari hukum Taurat adalah ekspresi kasih. Kenapa jalankan Taurat? Karena saya mau tahu bagaimana mengasihi. Bagaimanakah mengasihi sesamaku manusia? Aku mau cinta orang lain, tapi cintaku ku ekspresikan dengan cara salah. Seorang papa bisa mencintai anaknya, tapi mungkin cinta anaknya dengan cara yang salah. Nah, papa cinta kamu perlu uang jajan berapa? Pak, hari ini jajannya agak banyak, boleh minta 20 juta? 20 juta, silakan. Ini ada kartu kredit papa. Mungkin boleh tidak bikin bunyi-bunyian, sorry ya, agak-agak menjadi semacam halangan untuk saya berpikir. Nah saudara, ketika orang mengatakan, silakan ambil 20 juta, 20 juta bebas kamu gunakan. Anak ini mengatakan, thank you Pak. Besoknya, Pak, mobil satu kurang Pak. Karena saya maunya ganjil genap, ini aturan pemerintah. Jadi mau gak mau kalau ganjil ya harus pakai mobil ganjil, kalau genap pakai nomor genap. Oh begitu ya, ya sudah siapa tahu yang satu lagi kurang baik. Ganjil beli 2 mobil, genap beli 2 mobil. Waduh anak ini senang. Kenapa papanya kasih dia banyak mobil, banyak uang? Karena papanya sayang. Tapi apakah sayangnya diekspresikan dengan cara tepat? Tidak. Anak ini akan hancur. Orang yang dikasih uang terlalu banyak waktu muda, dia akan hancur. Nah itu sebabnya papa yang baik tidak tentu tahu mengekspresikan kasih. Teman yang baik tidak tentu tahu bagaimana mengekspresikan kasih. Istri atau suami yang baik tidak tentu tahu bagaimana mengekspresikan kasih. Kita punya kasih di dalam diri kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana memperlakukan orang lain sesuai dengan kasih yang sejati. Itu sebabnya seorang bernama Agustinus mengatakan, cinta ada sejatinya di dalam Tuhan. God is love, hanya Allah sajalah yang adalah kasih adanya. Yang lain bisa mempelajari kasih jika dia menerima percikan kasih Tuhan dan dia bisa mengekspresikan cinta itu balik kepada Tuhan. Tanpa belajar dari Tuhan dan tanpa mendapat anugerah dari Tuhan, kita tidak mungkin tahu bagaimana mencintai. Jadi cinta kasih itu perlu dilatih. Nah maka orang tua mesti belajar mencintai anak. Kadang-kadang orang tua mencintai anak dengan memeluk. Kadang-kadang mencintai anak dengan memukul pakai rotan. Kadang-kadang mencintai anak dengan melepas. Banyak orang tua tidak tahu bagaimana melepas. Anaknya sudah punya pacar pun gak mau dilepas. Pacar papa yang seleksi ya. Berikan daftar. Lalu papa yang akan kasih tahu. Kasih tahu yang mana. Ini bunyi apa ya dari tadi? Saya agak bingung dengan teng-tong. Nah, waktu papa mengatakan, saya akan pilih, saya akan seleksi, saya akan berikan list yang mana boleh, mana tidak. Oh saudara, kalau saudara berikan list kepada anak, berarti saudara sudah gagal mendidik. Ya gak apa-apa, kita memang bisa gagal mendidik, tapi jangan gagal terus. Biar kita belajar untuk mengerti bagaimana memberikan hikmat, sehingga orang tahu bagaimana jalani hidup. Yang lebih parah adalah kalau orang mau menikah pun masih dihalangi oleh orang tua. Kamu mau nikah dengan siapa? Dengan ini. Gak boleh, langkahi dulu mayatku. Waduh, langkahi mayat. Nah ini dilakukan karena apa ya? Karena cinta kasih. Waktu orang mencintai seseorang, dia harus mengekspresikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara diri. Kita bisa terlalu memanjakan anak, kita bisa terlalu keras kepada anak. Ada orang mungkin terlalu keras kepada anak, anaknya umur 5 tahun tanya, Pak aku mau sekolah TK, cari sendiri ojek. Kamu harus tough gitu ya, lalu anak umur 5 tahun cari becak atau apa, enggak juga. Dan saudara harus punya bijaksana. Sehingga bijaksana ini dipelajari dari kitab suci. Tuhan yang beritahu bagaimana kita mengekspresikan kasih. Nah maka kita mesti belajar mengerti bagaimana kasih diekspresikan. Dan itulah sebabnya Tuhan berikan Taurat. Jadi Taurat bukan diberikan hanya untuk sekadar bikin hidup sulit.
Saudara, rambu lalu lintas itu nggak ditaruh untuk bikin hidup orang sulit ya. Kenapa sih di sini dikasih verboden? Harusnya nggak usah verboden. Kenapa kita dilarang? Ya saudara silakan tembus. Begitu tembus saudara bikin susah diri dan bikin susah seluruh orang di jalan itu. Saya punya papa kadang-kadang keras. Dia kalau lihat larangan tapi dia tahu sudah mepet, dia akan terabas. Karena dia pikir, saya tentara kok, kan polisi takut sama tentara. Itu pikiran dia. Jadi kalau dia lihat tanda verboden dan dia tahu lebih dekat ke sini, dia terobos. Lalu polisi lihat, memang sih polisi nggak berani hentikan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya mobil lain yang hentikan karena sudah ketemu kepala dengan kepala. Lalu saling klakson, papa saya klakson balik, lalu saya malu setengah mati gitu ya. Bikin kacau seluruh jalan. Nah papa saya akhirnya bertobat, masuk ke gereja dan sudah tidak lagi tembus verboden. Jadi akhirnya ceritanya bagus lah. Nah saudara sekalian, aturan dibuat bukan untuk hidup kita makin sulit. Tuhan tidak berikan ratusan hukum di dalam kitab suci supaya kita makin sulit hidup. Tuhan kok hidup itu begitu sulit? Enggak. Tuhan berikan hukum, Tuhan berikan aturan supaya kita tahu bagaimana mengekspresikan kasih. Dan ketika Tuhan memberikannya dalam konteks Israel, Tuhan mau aturan di dalam konteks Israel menjadi alusi, menjadi gambaran untuk hidup kita sekarang. Tuhan tidak cabut aturannya, tapi Tuhan ingin kita menafsirkannya dengan perspektif setelah Kristus datang. Itu sebabnya aturan Tuhan tidak Tuhan tarik, tetapi kewajiban kita untuk menjalankannya sekarang digerakkan oleh kasih. Nah tentu ada hal-hal yang tidak lagi relevan dilakukan. Karena di dalam perjanjian lama banyak aturan Tuhan. Itu adalah untuk menanti Mesias datang. Setelah Mesias datang, aturan ini harus berganti menjadi aturan setelah Mesias, bukan sebelum Mesias. Maka aturan seperti korban yang disembelih tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen. Aturan seperti mesti beribadah ke bait suci, satu tempat sentral, tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen. Setelah Kristus menebus, bait suci sekarang ada di tengah-tengah umat percaya. Setelah Kristus menebus, korban sejati adalah hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan kita. Nah itu sebabnya Taurat diberikan supaya kita tahu bagaimana mengekspresikan kasih. Kasih bukan hal mudah diekspresikan oleh orang berdosa seperti kita. Kita orang berdosa kadang terlalu lembut, kadang terlalu keras, kadang terlalu memanjakan, kadang terlalu egosentrik, kadang terlalu tidak peduli kebutuhan orang lain. Kadang salah mengerti kebutuhan orang lain. Kita kurang mengerti apa itu cinta dan kita kurang mengerti bagaimana mengekspresikannya. Maka Tuhan memberikan Taurat. Kalau kamu cinta orang miskin, maka kamu harus ambil benih, ambil hasil ladang, lalu biarkan yang jatuh jadi milik mereka. Dan bagian terluar dari ladangmu jangan dipetik. Nah ini perintah Taurat. Kenapa Taurat memerintahkan ini? Supaya orang kaya tahu bagaimana menolong orang miskin tanpa menjadikan orang miskin merebut harta mereka. Orang kaya tidak mengatakan, wah ada orang miskin ya sudah miliki separuh dari ladangku. Enggak. Ladang ini Tuhan anugerahkan untuk orang yang kaya ini. Lalu orang yang miskin bagaimana? Orang kaya mesti perhatikan bagaimana orang miskin mendapatkan berkat dari Tuhan melalui mereka. Nah jadi Tuhan sudah atur semua. Tuhan atur supaya kepemilikan manusia tetap dihargai. Tapi Tuhan juga atur supaya orang yang punya tidak boleh tidak berbelas kasihan kepada orang yang tidak punya. Ini merupakan prinsip yang penting dari Taurat. Sehingga kita tidak harus menafsir sendiri. Kalau aku mencintai, aku harus mengekspresikan cinta kasih dengan cara apa ya? Nah saudara, selain untuk cinta kasih, hukum Taurat juga diberikan untuk kita mengerti mana cemar, mana suci. Mana cemar, mana suci. Ini pun relatif di dalam kehidupan orang berdosa. Orang berdosa tidak tahu apa suci, apa cemar. Kita cuma pikir kalau terasa bagus itu baik, kalau buruk berarti dosa. Tapi Tuhan mengatakan tidak, ada hal cemar, ada hal suci. Hal cemar dan suci adalah hal yang dibedakan oleh Tuhan sendiri. Nah maka Tuhan melatih orang untuk mengerti ada hal cemar, ada hal suci. Dan suci itu seringkali diumpamakan dengan pembasuhan. Tadi kita melihat baptisan-baptisan yang dilakukan. Nah salah satu konsep dari baptisan adalah pindah hidup dari kondisi yang lama ke yang baru. Untuk pindah dari yang lama kepada yang baru, perlu ada pembasuhan, pembersihan. Siapa kerjakan pembersihan? Roh Kudus yang kerjakan pembersihan. Roh Kudus mengerjakan pembersihan dan sekarang kita menjalankan simbol Roh Kudus melalui baptisan air. Nah demikian di dalam perjanjian lama. Banyak simbol pengudusan itu pakai pembasuhan. Nah imam setelah masuk ke ruang maha suci, imam besar ya. Setelah itu dia keluar, dia ganti pakaiannya, pakaian pekerjaannya, pakaian mewah yang mulia itu. Dia taruh, lalu dia celup diri. Ini adalah simbol pembasuhan. Lalu dia bangkit, dia pakai kain untuk melayani dan dia mulai melayani jemaat.
Jadi banyak simbol pembasuhan dikerjakan di dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah pembasuhan tangan. Sebelum makan basuh tangan dulu. Saudara, sebelum makan basuh tangan itu apa? Ini bukan untuk 3M. Apa itu? Saya udah lupa 3M apa. Anyway, ini bukan untuk saudara tidak kena penyakit. Ayo cuci tangan dulu supaya nanti enggak yang kotor-kotor masuk. Tuhan memberikan perintah atau tradisi Israel mengerti perintah pembasuhan tangan sebagai pertanda tangan yang siap menerima berkat Tuhan. Ini simbolik sifatnya, bukan health concern, bukan kerinduan untuk kesehatan. Jadi kerinduan kesehatan itu tidak jadi concern utama. Nah, bukan berarti nggak penting ya, saudara sehat juga oke lah, baik. Tapi Tuhan tidak perintahkan orang cuci tangan itu demi kesehatan. Tuhan bilang cuci tangan ya, pastikan dagingnya nggak ada merahnya lagi ya. Ya Tuhan taruh semua di Taurat. Air mendidih dulu ya, baru diminum. Kalau bisa beli Aqua aja. Ini saya bukan iklan Aqua ya. Nah, bukan itu concernnya. Kesehatan harus diselidiki, tetapi kesehatan diselidiki lewat wahyu umum. Saudara bisa mengerti mana sehat, mana tidak lewat wahyu umum kok. Tuhan tidak perlu menambahkannya di dalam Alkitab. Kalau Alkitab pun ada concern kesehatan, bayangkan berapa tebalnya ini. Ini udah jadi panduan medis, bukan lagi buku tentang firman, tentang Kristus. Nanti saudara baca caranya masak air bagaimana, caranya masak babi supaya cacing pita mati gitu misalnya. Enggak ada, di sini enggak ada. Nah, maka mari belajar mengerti ada tradisi yang bersifat simbolik. Kenapa basuh tangan? Karena ini simbol. Tuhan memberi berkat dan aku menerimanya. Berkat yang Tuhan curahkan kepada saya, aku terima dengan tangan yang bersih. Saya tidak mau jadi penerima berkat yang kotor. Karena kalau saya terima berkat Tuhan dengan cemar, saya akan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya sudah terima berkat dan saya remehkan. Itulah kotornya diri kita waktu terima berkat. Maka saya mau tunjukkan, saya orang yang mengerti berkat loh Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati saya pasti bersyukur. Saya pasti serahkan hidup untuk Engkau. Saya pasti tahu apa itu terima kasih. Nah, ini orang-orang yang menyatakan saya siap menerima berkat dan mereka melakukan upacara pembasuhan sebelum makan. Jadi mereka akan lakukan pembasuhan, kemudian mereka makan. Waktu makan tangannya sudah dibasuh. Kenapa? Artinya apa? Artinya Tuhan, aku menerima berkat-Mu dengan perasaan tidak layak. Aku menerima berkat-Mu dengan perasaan ucapan syukur. Dan aku menerima berkat-Mu dengan kesediaan untuk mengekspresikan kasih-Ku dengan mentaati Tuhan. Nah, itu makna cuci tangan. Jadi saudara nanti ada makna baru ketika saudara cuci tangan di McDonald's atau di mana gitu ya. Saudara cuci tangan sambil ingat, oh ya aku harus terima berkat dengan penuh ucapan syukur. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Farisi. Nah saudara, aturan ini cukup menyusahkan bagi orang-orang biasa. Bu, boleh kalau bisa jangan bikin bunyi-bunyian ya Bu. Kakinya, iya terima kasih. Nah, ketika saudara melakukan upacara pembasuhan ini untuk menandakan saya siap menerima berkat Tuhan. Tapi bagi orang-orang biasa, mereka kurang ngerti hal ini. Mungkin juga kurang diajar. Karena kadang-kadang pemimpin pemimpin agama Yahudi cuma mengatakan, ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Lalu mereka cuma mencatat, oh ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh, nggak dikasih tahu. Kenapa harus basuh tangan, nggak dikasih tahu. Maka orang yang disuruh bertindak tanpa diberikan dorongan, mereka akan sulit konsisten dalam tindakannya. Bayangkan orang-orang di kampung, para petani itu harus kalau mau makan cuci tangan dulu. Mereka mana ingat lagi. Maka ketika mereka makan, mereka mulai lupa kebiasaan cuci tangan. Dan karena mereka lupa kebiasaan cuci tangan, maklumlah sudah lapar, sudah kerja seharian, sudah begitu capek, begitu sampai istrinya mengatakan makanan siap, langsung kayak beruang lapar gitu ya. Beruang lapar, langsung ambil, langsung makan, ngobrol-ngobrol, tertawa-tawa. Pokoknya gaya makannya sangat beda dengan Farisi. Farisi itu tahu table manner. Sebelum makan mereka tahan diri. Meskipun aku sudah puasa, aku tetap tidak didorong oleh hawa nafsu. Wah, pokoknya penahan dari diri luar biasa stabil. Meskipun ini ayam panggang favorit, aku menahan diri. Wah, luar biasa. Sebelum makan, basuh tangan. Lalu mengucapkan doa, Tuhan, aku tahu berterima kasih. Aku tidak layak. Aku menerima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Aku tahu bagaimana mengekspresikan kasih kepadamu. Setelah itu mereka makan duduk. Mereka mungkin akan mengucapkan mazmur. Wah, ini sesuatu yang kita udah jarang lakukan. Saya nggak bilang ini salah loh ya. Ketika pendeta Benyamin Intan pergi ke Amsterdam ya, dia ketemu dengan dosen-dosen dari Vrije University. Nah, ketika mereka makan, yang menjadi tuan rumah waktu itu Pak Ben numpang bertamu di salah satu rumah, yang pimpin mengatakan, mari sebelum makan kita berdoa dulu. Lalu mereka berdoa.
Setelah berdoa Pak Ben sudah mau ambil makanan, tuan rumah mengatakan, mari kita baca Mazmur. Ups, baca Mazmur dulu. Lalu baca Mazmur, setelah baca Mazmur Pak Ben bingung, ini apa ya, kebaktian atau apa? Lalu setelah itu akan ada ucapan syukur dari masing-masing anggota keluarga itu. Kemudian Pak Ben juga mengucapkan syukur berdasarkan permintaan dari tuan rumah. Setelah itu mereka nyanyi. Setelah nyanyi, baru mereka makan. Pak Ben bilang, wow, saya pikir mereka liberal loh gitu ya. Ternyata kita yang liberal. Kita ini terlalu sedikit menyediakan waktu untuk memuji Tuhan ketika di meja makan. Kita terlalu lupa hal-hal indah yang sebenarnya bisa dilakukan sebelum makan. Oke, kalau saudara mau baca Mazmur sebelum makan, oke, tapi jangan jadikan ini kebiasaan lalu saudara mulai sindir orang lain. Saya dengar vikaris itu enggak mengucapkan Mazmur loh Pak sebelum makan. Sudahlah, jangan jadi farisi lagi. Nah, jadi ini hal baik. Keteraturan di meja makan itu baik. Mengerti bagaimana menahan diri, mengerti bagaimana mempunyai manner di meja makan itu sangat-sangat baik. Tapi enggak semua orang mengerti ini. Ada orang-orang tidak terdidik yang cuma tahu pokoknya ada makanan hantam. Nanti kalau ada orang lain lapar ya sudah cabik makanannya kasih ke yang lain. Nah saudara, orang-orang kadang-kadang tidak ngerti lagi kenapa mesti cuci tangan, kenapa mesti menahan diri, kenapa mesti punya aturan-aturan seperti ini. Maka banyak orang kampung di zaman Tuhan Yesus sudah lupa hal ini. Dan orang Farisi menganggap ini sebagai pendosa besar. Kalian orang berdosa, masa makan seperti ini? Nah ini pikiran yang bagi saya sangat jelek. Mana bisa seorang pemimpin agama mempunyai pandangan begitu picik seperti ini. Tapi ini fakta. Dan kalau saudara menyelidiki dari literatur, memang literatur dari orang-orang dari tradisi rabbinik pun mengakui. Mari kita waspadai bergaul satu meja dengan orang yang tidak membasuh tangan. Ini ada. Jadi hati-hati, orang yang gak ngerti manner, udah jangan ditemenin lah. Karena mereka gak mengerti menerima anugerah Tuhan. Mereka gak mengerti apa itu berkat. Mereka tidak tahu bagaimana bersyukur. Tangan pun gak dicuci. Ini yang mereka lihat. Jadi kalau saudara membaca di dalam Alkitab mengatakan Yesus makan dengan orang berdosa. Jangan pikir Yesus makan dengan penjudi, mafia gitu ya, apalagi pembunuh bayaran. Bukan. Yesus simply makan dengan orang yang gak dicuci tangannya. Dan orang Farisi mengatakan Yesus makan dengan orang berdosa. Tentu ada pemungut cukai dan mereka dianggap orang berdosa. Tapi kelompok lain bagi orang Farisi adalah the unwashed gitu ya. Mereka yang belum dibasuh. Inilah pendosa. Loh, masa gak cuci tangan sama dengan pendosa? Iya. Kenapa? Karena kamu gak mengerti anugerah Tuhan. Loh kan mereka gak mengerti anugerah Tuhan karena kamu gak ngajar kok. Kamu gak memberitahu maknanya. Kamu tidak melatih mereka. Kamu tidak mendorong mereka untuk mengerti tradisi ini. Jangan salahkan mereka kalau mereka gak mengerti. Nah maka saudara sekalian, orang Farisi ini begitu picik. Mereka lihat semua aturan dan mereka pukul sama rata tanpa mengaitkan satu dengan lain. Pukul sama rata, tidak kaitkan satu dengan lain. Ini problematik. Sebenarnya ya saudara, memukul semua sama rata akan merusak. Karena ada hal yang menjadi penunjang, ada hal yang akan ditunjang. Misalnya ketika kebaktian, MC atau liturgis dan pengkhotbah. Ini sama pentingnya, tetapi gak boleh dipukul sama rata. Liturgis gak boleh bilang, kok Pak Jimmy waktunya 1 jam ya? Saya kok cuma setengah jam? Maka liturgis panjang-panjangin liturgi. Saudara, mari kita nyanyikan 12 kali lagu nomor 2 gitu ya. Karena saya mau 1 jam juga. Kalau Pak Jimmy 1 jam, saya harus 1 jam. Lalu pianis mengatakan, kenapa saya cuma ngiringin ya? Kenapa enggak saya yang diiringi? Kenapa enggak saya memulai lalu main lagu yang lain sendiri? Loh kalau begini kebaktian jadi kacau karena mau pukul sama rata. Liturgis harus sama waktunya dengan pengkhotbah, sama-sama 1 jam. Nanti kalau ada sharing misi, yang sharing misi minta 1 jam, kebaktian 3 jam. Setelah itu yang doa syafaat mengatakan, aku juga mau 1 jam. Nanti kebaktian 4 jam, dan ini bukan hal rohani. Nah maka saudara gak boleh pukul rata semua aturan. Orang Farisi pukul rata, akhirnya mereka memukul anugerah Tuhan. Seperti dipukul balik dan orang tidak menemukannya. Maka ketika mereka lihat Yesus, mereka mengatakan, engkau makan dengan pemungut cukai, engkau makan dengan orang berdosa, engkau adalah orang cemar karena bergaul dengan mereka. Nah ini mata dan pandangan yang sangat picik. Mereka membuat Judaisme menjadi agama mati. Nah saudara sekalian, para Farisi membuat Yudaisme mati. Kenapa mati? Karena Yudaisme tidak menjadi agama yang menanti Kristus. Judaisme adalah agama mati kalau tidak menanti Kristus. Demikian Judaisme menjadi mati karena tidak menerima Kristus. Ada seorang bernama Emmanuel Levinas. Dia seorang filsuf dan juga seorang Yahudi. Dan dia tidak percaya Yesus. Tapi dia mengatakan seluruh tradisi Yahudi itu sebenarnya berpuncak kepada tema namanya mesianisme. Mesianism. Jadi Mesias adalah tema utama dari Yahudi. Tanpa Mesias nggak bisa ada Yahudi.
Yahudi tidak penting kalau tidak mengarahkan pandangan kepada Kristus. Nah sekarang di dalam abad yang ke-6, Islam seperti menjadi kebangkitan Yahudi. Tapi Islam menjadi lebih parah karena Yahudi menantikan Kristus, sedangkan Islam tidak tahu tradisi menantikan Kristus ini. Mereka menjadi agama yang berputar di dalam keadaan politis belaka. Ini sesuatu yang menjadi sulit karena Islam bukan agama mesianik, Islam bukan agama pengharapan. Islam adalah agama politis. Dan segala ekspresi dan ekspektasi ketika Islam disebarkan adalah ekspresi dan ekspektasi politis. Nah ini sebabnya waktu orang Yahudi berpikir tentang Mesias, mereka harusnya melihat bahwa seluruh agama mereka ditekankan atau diekspresikan untuk menantikan Kristus. Sekarang Yesus sudah datang dan orang-orang ahli agama Yahudi tidak mengerti tekanan ini. Nah maka mereka mengatakan, engkau makan dengan orang berdosa. Nah kenapa mereka begitu sempit? Kenapa mereka mengurung diri? Karena mereka berpikir agama Yahudi adalah untuk membentuk kelompok eksklusif. Nah ini problem ya. Ketika sebuah agama dibuat untuk ada kelompok eksklusif, agama itu akan menjadi agama yang mati. Tuhan tidak mau berita tentang Allah, berita tentang Kristus, berita tentang pekerjaan roh didominasi oleh sekelompok orang yang bersifat eksklusif. Harap kita mengerti hal ini. Tadi kita melihat begitu banyak pekabaran Injil dilakukan dengan cara-cara yang beda dengan cara yang kita pahami. Ini cara Tuhan bekerja. Kita mesti melihat bahwa Tuhan tidak mau ada kelompok eksklusif, sehingga kita mengatakan hanya di dalam tembok di mana saya beribadah, di sini anugerah Tuhan cukup, dan kita tidak mau goncang tembok ini untuk kita keluar dan menjangkau orang lain. Banyak orang tidak sadar mengalami perasaan seperti ini. Waktu datang ke gereja pun mulai merasa, gerejanya kurang friendly ya. Gerejanya kurang nyaman, gerejanya kurang hangat. Saudara kalau minta diri saudara dapat kehangatan, mana bisa dapat kehangatan kalau gereja saudara dipenuhi oleh orang asing yang saudara tidak kenal. Makin tambah orang baru, makin saudara akan merasa asing. Ini fakta kok. Ketika saya pimpin GRI Bandung, kami beribadah itu di ruko ya. Jadi rukonya itu bisa cuma muat 150 orang. 150 orang kadang-kadang dipadatkan jadi 180, itu keadaan sudah nggak nyaman. Maka supaya bisa mengakomodir seluruh jemaat, kita pakai 3 kali kebaktian. Nah saudara sekalian, di dalam kebaktian saya bisa ingat orang-orang. Saya bisa tahu, dan biasanya ini anugerah Tuhan ya, jemaat itu duduk di tempat yang sama terus. Jadi absennya gampang. Begitu lihat kanan, ini pasti bapak ini ada di sini, di tengah begini, dan ruko itu nggak terlalu besar. Jadi saya bisa ingat jemaat, dan kalau ada yang nggak hadir, saya biasanya akan tanya, kenapa nggak hadir? Ini kan tugas gembala ya, mengabsen dan mengancam kalau nggak hadir lagi gitu. Kenapa nggak hadir Pak? Apakah nggak apa-apa? Semua baik? Nah itu bisa dilakukan. Di Karawaci saya setengah mati mengabsen. Selain karena saudara duduknya ngacak gitu. Di kebaktian 2 tempatnya terlalu besar. Saya pernah tanya satu orang, kok sudah 3 hari minggu nggak kelihatan? Dia bilang, Bapak nggak lihat saya lihat Bapak katanya. Nah saudara, saya mengatakan kepada jemaat di Bandung, ini jemaat yang hangat karena semua saling kenal. Begitu turun jarang orang langsung pulang karena semua akan saling ngobrol. Tapi saya mengatakan nanti kita akan punya gedung baru yang lebih besar, bisa muat 1.200 orang. Begitu engkau pindah ke sana, engkau akan bingung dengan banyak orang baru hadir. Masihkah merasa hangat? Mungkin enggak. Tapi kalau saudara tidak suka gereja karena rasa kurang hangat, saudara punya jiwa mirip orang Farisi. Ingin ada satu kelompok di mana saya nyaman di dalamnya. Makanya saya terus ingatkan kelompok KTB. KTB penting untuk jangkau orang, bukan untuk merasa nyaman di dalam kelompok. Saya pernah mengusulkan KTB tidak boleh terlalu panjang, harus diubah kelompoknya. Langsung mengatakan, nggak nyaman Pak, aku sudah terbiasa dengan kelompok ini. Nanti harus bergaul dengan orang baru lagi, nanti sulit. Kalau saudara sulit bergaul dengan orang baru, bagaimana mau bergaul dengan orang Islam untuk menginjili mereka? Nanti saudara bilang ke orang Islam, lu jadi reform dulu baru kita berteman. Nanti saya injili kamu setelah itu, ya mana bisa. Maka saudara mari belajar untuk tidak nyaman, tetapi menikmati persekutuan dengan cara yang lebih luas. Bukan cara akrab karena saya kenal teman akrab, tapi cara karena suatu saat Tuhan akan tambahkan orang dan saya akan belajar akrab dengan orang ini. Itu yang benar. Nah maka farisiisme, kalau saya boleh bilangnya, farisaism, ini tidak mungkin diterapkan di dalam gereja. Gereja tidak boleh menerapkan farisiisme. Kenapa enggak boleh? Karena farisiisme itu sempit. Menjadi Farisi berarti menjadi kelompok eksklusif yang merasa hanya kami yang boleh. Sudah Pak Tong pernah marah ya ketika lihat brosur menulis ada KKR, bukan gereja kita lah, maksudnya bukan gerakan kita. Tulis KKR tapi di bawahnya ditulis untuk kalangan sendiri.
Loh, KKR kok untuk kalangan sendiri ya? KKR justru ajak orang lain yang bukan kalangan kita. Tapi di situ ditulis besar-besar untuk kalangan sendiri. Nah Pak Tong bilang, saya nggak pernah mau kebaktian saya ditulis untuk kalangan sendiri. Nah waktu kita adakan di Bandung, di demo sama Ormas. Begitu Ormas demo, kita deal dengan mereka, deal di depannya Kapolres, deal, bahkan wali kota ikut campur tangan. Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah boleh bikin kebaktian, tapi harus tulis untuk kalangan sendiri. Dan katanya tulis untuk kalangan sendiri harus lebih besar daripada judul KKR. Bayangkan, untuk kalangan sendiri, ini KKR temanya untuk kalangan sendiri. Pak Tong langsung tolak mentah-mentah, tidak. Nah Pak Tong tolak mentah-mentah, kita yang harus sampaikan, panitia lokal gitu ya. Panitia lokal yang deal, ketemu lagi sama Ormas, ketemu lagi, gimana permintaan kami? Kita bilang, maaf kita nggak bisa penuhi. Nggak bisa penuhi, kalau gitu kita akan demo. Kita bilang, maaf yang ini nggak bisa. Kalau begitu, nggak boleh kebaktian. Wah, yang bingung itu polisi. Polisi itu kasihan loh. Mau berpihak ke kita dimarahin sama mereka, berpihak sama mereka dimarahin sama kita. Akhirnya mereka bilang, kami netral ya. Loh kok lu netral? Gitu ya. Nah akhirnya kita mengatakan, aturannya bagaimana kita ikutilah. Pemerintah mengizinkan kita Natalan, kenapa kamu nggak boleh? Karena kalian mau mendirikan gereja. Enggak, kita nggak mau dirikan gereja, cuma kebaktian. Setelah itu selesai. Kalau ada yang mau ke gereja, ya ke gereja yang ada. Kita nggak bikin gereja baru kok. Tapi mereka suruh kita bikin syarat seperti bikin gereja baru. Kita pakai sabuga, masa sabuga boleh jadi gereja? Ya kalau boleh, boleh juga lah gitu ya. Tapi kan bukan itu tujuannya. Mereka ngotot, kita juga ngotot. Mereka ngotot lagi, kita ngotot lagi. Polisi bilang, kami netral. Silakan diskusi, kami nunggu aja di sini. Akhirnya kita tetap ngotot, tidak pakai untuk kalangan sendiri, dan mereka akhirnya tetap demo. Dan tetap akhirnya setelah demo, heboh karena ada video viral ya, seolah-olah mereka usir kita. Padahal mereka nggak usir kita loh. Mereka cuma bilang bubar, 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 selesai. Tapi ada yang shoot, lalu disebar. Akhirnya semua marah sama mereka. Dan mereka tiba-tiba berubah. Kami tidak melarang, sekarang tidak melarang. Nah saudara, untuk kalangan sendiri itu nggak cocok. Termasuk kita tidak boleh punya kelompok yang di dalamnya kita nyaman, lalu berhenti di situ. Siapkah saudara kelompok saudara di-expand, dan ketika di-expand lebih banyak orang asing baru masuk. Waktu orang baru masuk, saudara mulai merasa nggak nyaman. Saya sudah akrab dengan orang-orang ini, sekarang mesti punya teman baru. Iya, mari belajar seperti itu. Kalau Tuhan Yesus sudah akrab sama 12 murid, nanti mereka kumpul 12 terus. KTB ber-12, kebaktian ber-12, kebersamaan ber-12. Begitu ada orang lain mau ikut dong, orang asing. Pendatang, orang kafir gitu ya. Mari kita kuatkan kelompok kita sendiri, nggak bisa. Nah ini yang dilakukan di dalam tradisi Farisi, membuat layer-layer eksklusivitas. Layer eksklusivitas, orang eksklusif ada di layer utama, yang lain-lain ada potensi menjadi layer utama, yang lain-lain adalah kafir. Ini lingkaran yang Yesus terobos. Kristus adalah pembaru sosial, bukan cuma pembaru di dalam hal agama. Dia memperbarui konsep sosial. Sampai sekarang saudara mau berjuang di dalam konsep keadilan sosial apapun, tidak mungkin lepas dari apa yang Yesus sendiri sudah lebih dulu lakukan. Nah Kristus adalah pembaru sosial, dia datang di tengah-tengah dunia dan dia mengatakan, saya mau makan di rumah pemungut cukai. Ini menghancurkan tradisi Yahudi yang dibangun di dalam eksklusivisme. Kristus membangun komunitas baru yang terdiri dari orang-orang yang suci dirinya sendiri dan orang-orang berdosa yang akan disucikan oleh dia. Nah maka orang-orang yang tidak mengerti bagaimana cuci tangan, Yesus undang. Dan seperti biasa waktu mereka makan, mereka pakai gaya mereka. Mereka lihat Yesus, mereka sungkan. Tapi namanya orang kampung pada waktu itu. Mereka tidak tahu table manner. Mereka akan makan, mereka akan tertawa-tawa, mereka akan liar. Dan mereka ada di tengah-tengah Yesus Kristus. Saya kadang-kadang bingung loh. Kalau saya jadi Yesus gimana ya? Duduk di tengah-tengah orang yang ketawanya terlalu keras. Kemudian duduk di tengah orang-orang yang makannya begitu liar, habis makan burp lagi, sudah makan, gitu terus kita kaget. Apa enggak ditahan yang kayak begini ya? Lalu kira-kira Yesus bertindak apa ya? Apakah Yesus akan mulai mengoreksi table manner mereka? Cuci tangan dulu. Itu bagi temanmu, gitu misalnya. Kayaknya Yesus enggak akan lakukan itu. Dia terlalu menikmati orang baru datang. Dia terlalu menikmati kehadiran pendosa yang mau belajar dari dia untuk hidup suci. Nah inilah yang terjadi di dalam komunitas yang Yesus bangun. Komunitas yang Yesus bangun terdiri dari kelompok orang suci dan ini minor, gak terlalu banyak. Dan dipenuhi oleh kelompok orang berdosa yang mau belajar. Ini harusnya jadi pola gereja. Gereja adalah kelompok minoritas tapi yang menarik. Menarik bukan karena menarik karena kita punya tawaran dunia ya. Saudara kalau mau bikin kebaktian besar sebenarnya gampang lah. Bikin door prize aja udah laku kok. Taruh di depan ada satu Ferrari, pinjem aja nanti dikembaliin lagi gitu ya. Loh, door prize mobil, orang kira Ferrari kan. Lalu orang datang door prize, lalu ya door prize-nya nanti kong kali kong lah.
Hari ini yang menang saya, besok yang menang Pak Suwito, besok lagi yang menang bendahara gitu, giliran. Nanti orang datang banyak, tapi bukan itu caranya. Kristus menjadi menarik, bukan karena dia menawarkan apa yang dunia inginkan di dalam hawa nafsunya. Kristus menjadi menarik karena dia menawarkan apa yang dunia tidak punya. Orang-orang berdosa ini lihat, loh, waktu Tuhan mengajar, waktu Tuhan menyembuhkan, waktu Tuhan hadir, kok lain ya? Ini tidak bisa saya peroleh di dunia. Saya tidak bisa dapat yang seperti ini di dunia. Maka mereka datang kepada Tuhan Yesus. Harap gereja Tuhan seperti ini. Gereja Tuhan menjadi tempat di mana orang mengatakan, saya tidak bisa dapatkan yang di sini di tempat lain. Kalau orang datang ke tempat kita, orang bisa mengatakan, saya tidak pernah bisa dapat hikmat firman di tempat lain selain di sini. Saya tidak pernah dapat penerimaan selain di sini. Saya tidak pernah mendapatkan teguran yang jujur, yang terbuka, yang kasih penuh dengan kasih selain di tempat ini. Harap kita membangun komunitas seperti ini. Komunitas seperti ini perlu toleransi, perlu cinta kasih, perlu kesabaran menerima yang belum siap untuk bertumbuh. Gereja harus menjadi tempat yang sabar untuk orang belum bertumbuh. Saudara, di Bandung ada satu orang mahasiswa yang sudah lama bertobat. Dulu hidupnya kacau, dia pernah pakai obat bius, dia pernah hidup dengan liar, tapi dia bertobat. Dan selama 4 tahun dia sudah hidup baru. Tapi memang dulu dia pernah ada tato. Dia taruh tato di leher, taruh tato di tangan. Nah, awalnya saya lihat tato-tato ini, saya lihat tatonya kok kurang bagus ya. Saya bukan bilang berarti ada tato bagus itu oke. Cuma saya pikir, wah, tatonya kurang bagus, tapi ya sudahlah, apa boleh buat, dia toh sudah bertobat. Lalu dia mulai menjadi pelayan. Satu kali di dalam sebuah kebaktian pemuda, dia menjadi pelayan yang menyambut. Dan saudara, begitu orang lihat ada orang bertato menyambut, langsung ada satu jemaat lapor ke saya, Pak, itu kenapa nggak diseleksi ya? Saya tanya, diseleksi apanya? Itu di bawah itu yang nyambut itu bertato. Saya bilang, oh kita udah seleksi, dia memang menyesal bertato, tapi kan mau diapain, masa disetrika? Zaman dulu kan gitu ya, kalau orang bertato bisa ditembak sama penembak misterius. Daripada mati mendingan saya setrika tangan saya. Itu orang dulu, tapi masa kita suruh orang ini setrika tatonya? Enggak usah lah. Tapi gimana ya Pak, nanti jadi contoh buruk. Saya tanya, contoh buruk untuk siapa? Untuk orang yang lihat. Memang orang yang gak suka tato jadi ingin tato karena lihat orang bertato? Masa sih? Begitu lihat, oh tato, jadi ingin gitu. Tiba-tiba seluruh jemaat Bandung batikan semua gitu ya. Batik tulis, rasanya kok enggak. Jadi saya mengatakan gak usah takut lah. Kita percaya dia sudah 4 tahun melayani Tuhan. Dia sudah benar-benar bertobat dari 4 tahun yang lalu. Sekarang dia aktif di pemuda. Nggak apa-apa dong kita percayakan dia menyambut. Iya Pak, tapi kalau boleh ditutupin tatonya. Oh ya udah, nanti kita ambil poster KKR ditutup-tutupin gitu. Nah saudara, kadang-kadang kita begitu ya. Kita merasa ada yang lain mau datang, tapi kita merasa kelompok eksklusif kita terganggu. Tapi ingat, Yesus menawarkan aspek yang berbeda. Bukan sedikit orang baru di tengah-tengah banyak orang yang sudah terbiasa. Ini yang sekarang pola kita kan. Kita sudah banyak yang sudah kenal teologi, yang sudah kenal pengertian firman, lalu kadang-kadang tambah 1-2 orang baru. Tapi Tuhan bahkan menyiapkan kita untuk kita menjadi minoritas ketika orang baru datang. Ketika orang baru datang, kita tiba-tiba di tengah-tengah kebudayaan baru, orang-orang yang agak asing, dan orang-orang yang tidak terbiasa dengan kita. Dan kita mesti belajar bersiap untuk hal ini. Ini yang Yesus tawarkan. Maka Kristus menjadi pembaharu sosial. Dia menekankan aspek penerimaan lebih daripada aspek eksklusif. Nah saudara, ini baru disadari oleh para filsuf dunia di abad 20. Yesus sudah tahu di abad pertama. Yesus benar-benar penerobos. 2000 tahun kemudian baru orang sadar, wah ternyata eksklusivitas itu bahaya ya. Kenapa mereka sadar? Karena mereka lihat eksklusivisme dari partai Nazi. Mereka mengatakan orang berdarah Arya adalah orang yang paling unggul. Nah maka mereka mulai berpikir hanya kelompok kami yang paling penting, kelompok lain ada layer di bawah kami. Mereka mulai menekankan eksklusivitas. Mereka mulai menekankan ada kelompok utama, ada kelompok tidak penting. Dan ternyata ini merusak seluruh Eropa. Perang Dunia Kedua terjadi karena tingkah pola dari kebiasaan ini. Sehingga banyak orang mulai berpikir ulang, sebenarnya apa sih menjadi manusia? Apa itu komunitas? Ada seorang filsuf perempuan bernama Hannah Arendt. Dia mulai berpikir apa itu yang lain? Apakah arti orang lain bagi saya? Apakah yang asing itu? Siapakah orang asing bagi saya? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Ini jadi tema yang penting sekali. Itu sebabnya ajaran Kristus
meskipun bukan imannya diambil. Sering dikutip oleh para filsuf dunia, meskipun mereka bukan Kristen. Kenapa ajaran Kristus dikutip? Karena dia memang orang pertama yang memberikan terobosan seperti ini. Dialah yang pertama yang memberikan pembaruan seperti ini. Nah saudara sekalian, biarlah kita belajar melihat bagaimana dunia sudah lelah dan capek dengan adanya kelompok eksklusif yang mendikte dan menghancurkan yang lain. Nah maka orang-orang seperti Hannah Arendt, orang-orang seperti Walter Benjamin, orang-orang dari mazhab Frankfurt menyadari ada satu hal penting di dalam berfilsafat, yaitu jangan jadikan filsafat itu ideologi dan jangan jadikan ideologi itu pembatas untuk orang lain datang dan bergabung. Ideologi tidak boleh menjadi pembatas. Nah itu sebabnya mari kita melihat apa yang Yesus lakukan dan menjadi terhibur karenanya. Kristus memanggil orang berdosa dan dia mengatakan saya mau kumpul bersama dengan mereka. Tapi apakah Yesus hanya sekadar kumpul? Tidak, dia menjadi tabib. Dia merisikokan dirinya untuk dianggap rendah. Tapi dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi rendah. Dia mungkin akan dituduh sebagai pendosa, tapi dia tidak akan pernah menjadi pendosa. Lalu apa yang dia lakukan sebagai tabib? Dia mulai menyembuhkan orang. Bagaimana menyembuhkan orang? Dia menyembuhkan orang dengan kehadirannya, bukan dengan mujizatnya. Kalau saudara pikir Yesus lakukan mujizat menyembuhkan orang, iya. Tapi mujizat tidak bisa menyembuhkan orang berdosa. Orang berdosa harus disembuhkan dengan mempercayai cinta kasih Tuhan. Maka kehadiran Kristus, apa yang dia kerjakan bersama-sama dengan orang berdosa, inilah yang akan mengubah orang berdosa itu. Agustinus mengatakan setiap orang berdosa didrive oleh hasrat, didorong oleh hasrat untuk hal yang salah. Dan setiap petobat, orang yang bertobat akan didrive oleh hasrat yang sama, tapi hasrat yang sekarang diarahkan untuk Tuhan. Jadi hasrat yang sama yang tadinya dipakai untuk berdosa, sekarang dipakai untuk Tuhan. Nah bagaimana mengubah dari hasrat kepada yang berdosa, kepada hasrat kepada Tuhan? Ini hanya mungkin terjadi karena firman Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan lewat Injil mengubah hati manusia. Hati manusia mulai tergerak akan berita Injil. Apakah berita Injil itu? Saudara, berita Injil harus diberitakan dengan menekankan fakta hidup baru di dalam Kristus. Tahukah kamu di dalam Kristus ada hidup baru? Hidup yang seperti apa? Hidup di dalam cinta kasih yang sempurna. Cinta kasih Kristus yang melampaui segala hal. Inilah yang akan memperbarui hidup orang. Nah maka Kristus menawarkan diri sebagai tabib yang akan membuat orang tertarik akan cinta kasih Tuhan. Tertarik untuk indahnya berita yang Tuhan nyatakan lewat Kristus. Satu kali saya berbicara dengan seorang teman yang muslim. Dia mengatakan saya nggak ngerti kenapa orang Kristen bisa pegang agama yang nggak masuk akal. Saya mengatakan apa yang tidak masuk akal dari agama Kristen? Dia mengatakan Tritunggal nggak masuk akal. Lalu saya tanya balik ke dia dan saya tanya apakah relasi nggak masuk akal? Dia kaget. Relasi nggak masuk akal, kamu nih gimana sih? Maksudmu apa? Apakah berelasi itu sesuatu yang aneh bagimu? Dia bilang enggak lah, berelasi kok aneh. Apakah aneh bagimu kalau Tuhan berelasi? Dia mulai bingung. Tuhan kok berelasi? Aneh ah. Oh jadi manusia tidak aneh kalau berelasi, kalau Tuhan berelasi itu aneh. Oh iya Tuhan berelasi dengan kita, masa Tuhan dengan Tuhan itu politeisme, dia bilang. Lalu saya mengatakan politeisme justru dewa-dewa gak berelasi. Dewa-dewa ribut dan berantem, itu bukan relasi. Di dalam Tritunggal ada relasi yang sejati. Saudara bisa cari cerita mitos manapun, gak ada cerita mitos politeistik di mana para dewa itu benar-benar berelasi. Kebanyakan bersifat manipulatif, bersifat grup, bersifat war, bersifat perang. Ini bukan dewa, ini manusia dijadikan dewa. Nah maka saya mengatakan relasi sejati hanya ada di dalam Tritunggal. Kenapa? Karena mereka satu substansi, tapi tiga pribadi. Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah, tapi tiga pribadi. Nah ini membuat dia bingung, lalu saya mengatakan jangan bingung, relasi itu indah, meskipun membingungkan. Dia mulai pikir, bagus juga ya, memang bagus saya bilang. Lalu masa Allah jadi manusia itu gak masuk akal? Dia bilang hal yang kedua yang gak masuk akal. Allah jadi manusia gak masuk akal. Lalu saya tanya ke dia, kerelaan merendah karena kasih, apakah itu gak masuk akal? Kalau kamu mencintai anakmu atau orang tua, waktu itu kami belum punya anak ya, masih mahasiswa. Kalau orang tua mencintai anaknya, lalu orang tuanya merendah, berbicara dengan gaya anaknya, apakah itu gak masuk akal? Kalau saudara punya anak masih umur 4, lalu saudara ajak diskusi, apakah saudara ajak diskusi tentang perpolitikan, tentang makan gratis, tentang PDIP, tentang RUU TNI gitu ya. Nah, bagaimana menurutmu tentang RUU TNI? Anak itu bingung. Apa itu Pak? Gitu ya. RUU TNI tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan saudara mulai menasihati. Bicaranya nggak nyambung. Waktu bicara dengan anak umur 4 SD, saudara akan berbicara dengan cara yang anak umur 4 SD 4 tahun mengerti. Gimana mainanmu? Bagus Pak. Bannya sudah rusak ya? Iya rusak. Bisa diperbaiki? Bisa. Saudara bicara tentang mainan sama anak 4 tahun. Kenapa? Karena saudara mencintai dia. Maka saya tanya dia, apakah aneh ya untuk Tuhan itu mencintai?
Tuhanmu apa enggak mencintai? Kalau Tuhanku mencintai, saking cintanya dia rela menjadi sama dengan kami. Kalau Tuhanmu enggak bisa begitu, ya bukan urusan saya bilang. Dia bilang, jangan gitu dong, masa menghina Tuhan saya? Lalu saya mengatakan, bukan mau menghina, cuma memberikan standar aja. Apakah Tuhanmu lulus standar atau enggak, saya enggak tahu. Tapi Tuhan kok enggak mencintai ya? Tuhan yang saya kenal mencintai saya dan datang menjumpai saya. Dan dia datang dengan rela menjadi sama seperti saya. Apakah cinta bagimu enggak masuk akal? Dia mulai bingung dan dia mengatakan, sebenarnya masuk akal juga ya, kata dia. Nah ini tawaran kita ya, tawaran kita untuk membuat orang sadar. Kekristenan adalah opsi terbaik, opsi satu-satunya. Pengharapan untuk manusia. Nah kalau orang Kristen sudah mengatakan ini kepada orang berdosa, tentu orang Kristen berharap orang berdosanya bertobat dong. Siapa di sini yang kalau PI berharap orang keraskan hati? Pak, saya berhasil injili 100 orang, 100-100-nya ngamuk gitu ya. Kayaknya enggak gitu ya. Kita berharap orang bertobat. Nah, saudara harus sadar, kalau saudara berharap orang bertobat, maka gereja kita akan mulai didatangi oleh orang-orang yang kurang mengerti kekristenan, yang kurang mengerti bagaimana bersikap, yang kurang mengerti bagaimana untuk hidup baik. Dan tugas saudara adalah menjadi tabib yang mengajar kepada mereka dengan penuh kesabaran, dengan cinta kasih, dengan relasi. Bahwa kamu punya cara hidup yang harus dilakukan dengan baik. Saya tidak bilang saudara nggak boleh menegur, tentu boleh. Saya nggak bilang saudara nggak boleh mengekspresikan perasaan pendapatmu kepada orang-orang baru, bukan. Tapi ingat, biarlah penerimaan kita mendahului segala teknik dan strategi kita untuk melayani mereka. Nah kiranya Tuhan memimpin gereja Tuhan menjadi gereja yang disiapkan untuk adanya pembaruan demi pembaruan yang Tuhan siapkan di dalam masyarakat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini dapat memuji Tuhan, dapat berdoa kepadamu, dapat mendengarkan kesaksian pelayanan yang indah, dapat mendengarkan firman, dan dapat berbagian di dalam persembahan, dan dapat menikmati berkat Tuhan sebelum kami pulang nanti. Kami bersyukur untuk semua ini. Berlimpahlah hati kami di dalam anugerah-Mu, berikanlah anugerah yang berlimpah supaya kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.